Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Ibu mengganggu jam Ibu. Kita dari Kota ingin mewawancarai Ibu tentang profesi keguruan. Mungkin yang pertama, sudah berapa lama Ibu menjadi guru di sekolah ini? SK Ibu itu 2003. Sekarang 2006. Berarti hampir 23 tahun. 23 tahun. 22 lebih lah ya, kurang dari 22 tahun. Apa alasan Ibu memilih profesi sebagai guru? Apa ya, panggilan jiwa mungkin kali ya, karena kebetulan ibu itu orang tuanya guru ya. Ada melihat profesi guru di orang tua, jadi kayaknya tertarik dan melihat anak-anak bahwa perubahan sikap itu biasanya dari sekolah. Jadi kayaknya ada kontribusi daripada guru karena salah satu. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar dalam proses pembelajaran saat ini? Saat ini ya. Saat ini ya. Mungkin di zaman ini, di era ini. Tantangan terbesar motivasi kali. Sebenarnya kalau tantangan masing-masing zaman itu beda ya. Tetapi pada umumnya yang paling besar tantangan untuk sekarang itu adalah motivasi. Beda loh belajar atau siswa yang pernah ibu ajar dulu yang sudah hampir 22 tahun lebih ini dengan sekarang itu dalam hal itu motivasi. Jadi ketika tidak ada motivasi maka kayak apa ya, bukan tidak berjalan, kayak agak berat, tantangan lebih besar ya bagi kami, bagi profesi guru. Bagaimana kondisi dan semangat belajar siswa di kelas yang Ibu ajari? Disesuaikan dengan yang seperti ada hubungannya dengan yang tadi ya, dengan pertanyaan yang tadi di awal, semangatnya. Tetapi balik lagi ke gurunya sih sebenarnya. Kalau guru itu kan punya trik ya, punya metode, punya cara yang berbeda. Jadi ketika melihat kondisi anak-anak yang motivasinya kurang, berarti kan kita menggunakan metode yang bagaimana biar motivasinya naik gitu. Nah, biar motivasinya meningkat. Salah satu contohnya tuh, iya, jadi nanti bisa ditanya-tanya juga, bisa jadi narasumber lah dia ya, mantan siswa ibu di sini. Ya seperti itu ya. Apa kendala yang sering dihadapi saat mengelola kelas? Untuk secara umum hampir tidak terlalu berpengaruh sih bagi ibu ya. Paling kalau jumlah rombelnya ya, jumlah siswanya yang banyak kali gitu. Tetapi itu bukan suatu kendala bagi ibu ya. Nah, kalau ibu sendiri kalau ngajar itu tidak berada di depan kelas, tetapi ibu berada di tengah belakang gitu ya, yang ngajar pinggir kiri kanan. Jadi kalau umpamanya anak-anak itu mau istilahnya kurang fokus, udah pasti anak-anaknya akan begini lagi gitu kan istilahnya. Seperti itu sih. Apakah fasilitas sekolah sudah mendukung proses pembelajaran dengan baik? Hampir berapa persen ya, 60-70% ya, karena kita juga punya SID di sini, punya punya pribadi juga kan ya, bisa juga kita manfaatkan, bisa kita gunakan. Kalau dari fasilitas dari sekolah yang pasti juga bagus.
kan masing-masing kelas harus punya. Tapi bisa kita anggap itu sudah lumayan ya fasilitas pendidikan. Bagaimana pengaruh teknologi terhadap proses belajar mengajar di sekolah ini? Sangat bagus, ya sangat bagus. Karena di era sekarang ya, di era sekarang ini kalau berhubungan dengan PBM ya, bukan siswanya ya, berhubungan dengan PBM-nya ini sangat membantu sih sebenarnya ketika kita menggunakan, kita sering menggunakan metode diskusi biasanya ya, atau dalam hal-hal metode eksperimen ketika mereka mau mencari semacam referensi bisa digunakan ya di samping sumber-sumber belajar lain. Jadi lumayan bagus lah ya. Tapi kalau dari segi teknologi yang bisa ada kurangnya sedikit juga ya, ada kurangnya juga pengaruh teknologi sekarang itu tadi anak-anak kurang moodnya tidak begitu bagus. Apa dampak penggunaan gadget terhadap konsentrasi belajar siswa? Di sekolah atau di mana nih? Untuk di sekolah. Untuk di sekolah lebih ada peningkatan. Bagus juga seperti yang Ibu bilang barusan. Jadi ketika mereka sedikit terkendala ya pada saat mencari referensi, itu dampak yang ketika mereka membuka gadgetnya itu bisa istilahnya terselesaikan masalah yang ada ya. Salah satu contohnya nanti anak-anak kan memang ibu suruh bawa ya, suruh bawa gadgetnya, bukan berarti untuk mereka tidak memanfaatkan fasilitas yang kayak itu tidak, tapi itu sebagai sebagai cadangan, sebagai informasi bantuan, informasi tambahan. Bagaimana cara Ibu menghadapi siswa yang kurang aktif atau kurang disiplin? Masalah umum ini ya. Cara menghadapinya pertama ya pasti ditegur dulu secara lisan sudah pasti, di pendekatan persuasif ya, kalau tidak disiplin. Terus berikutnya kita harus memberikan teladan, memberikan contoh. Salah satu caranya adalah gurunya yang harus disiplin gitu kan. Kalau dari segi disiplin, terus yang dari segi apa tadi? Segi kurang aktif ya didekati juga di dalam kelas ya, didekati kalau umpamanya mereka sekiranya kurang mood ya, karena memang basicnya semangatnya itu kurang ya, mood umpamanya udah didekati aja dulu ya, dekati mereka. Nanti kalau sudah diajak ngobrol masalahnya apa, karena setiap anak kan punya permasalahan yang berbeda, jadi persuasi ya didekati, jadi diberikan teladan. Apakah beban administrasi memengaruhi tugas guru dalam mengajar? Sebenarnya administrasi itu sudah tugas seorang guru sih ya, artinya tidak bisa lepas dari administrasi. Kalau hanya administrasi yang berhubungan dengan profesi kita, tidak terlalu, biasa aja sih. Jadi kalau ada tambahan dari kebijakan-kebijakan mungkin terlalu berpengaruh ya. Tapi kalau hanya administrasi, umpamanya membuat absen ya, daftar nilai, terus
RPP, sekarang kan bukan RPP lagi kan, kalau kurikulum mereka itu bisa diatasi ya, jadi tidak terlalu tadi ibu ya. Menurut Ibu, apakah kurikulum saat ini sudah efektif diterapkan di sekolah ini? Atau masih kurang? Masih kurang ya. Tantangannya memang lumayan besar ya, lumayan besar dari kurikulum merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya 13 ya. Kalau menurut kami ya, menurut kami di sini yang paling pas dan sesuai itu adalah kurikulum sebelumnya gitu ya. Tapi memang beda, semua itu pasti ada plus minusnya ya, pasti ada plus minusnya. Kalau yang sekarang plusnya itu lebih bereksplor sih sebenarnya anak-anak, karena apa istilahnya, kemampuan diri mereka itu dikeluarkan. Itu plusnya. Nah, kekurangannya kalau dibandingkan dengan K13 atau kurikulum sebelumnya itu gimana ya Ibu kalau mau mengatakan ini? Tapi intinya ini ada apa ya, kalau menurut Ibu itu intinya semua kurikulum itu bagus sih sebenarnya ya. Tapi balik lagi ke penerapannya seperti apa, itu sih kalau menurut Ibu ya. Tapi poinnya kalau andekan mau berbalik, andekan disuruh memilih ya milihnya yang sebelumnya gitu ya, apakah dia KDSP, apakah dia apa namanya kurikulum jelas gitu ya, kalau ditanya tentang kurikulum. Apa metode pembelajaran yang biasanya digunakan agar siswa lebih tertarik untuk belajar? Banyak kebetulan Ibu itu kan mata pelajaran biologi ya, eksak. Jadi metode eksperimen itu lebih senang ya, mungkin karena mereka itu belajarnya di luar kelas biasanya. Kalau kita kan punya lab ya, lab biologinya kan bisa difungsikan, sudah bisa dipakai. Jadi menurut Ibu itu yang apa namanya, yang bisa membangkitkan motivasi itu metode eksperimennya. Diskusi juga bisa masuk, terus metode apa namanya, role playing juga bisa. Sebenarnya banyak sekali sih metode. Jadi ketika ada situasi di dalam metode itu, dalam kesannya bermain ya, tapi bukan bermain tanda kutip ya, itu udah ini ya, sudah apa, beda dia. Jadi moodnya itu mereka nggak melempem gitu ya, moodnya itu lebih ini lagi kalau kita menggunakan metode yang bagus. Bagaimana kerjasama antara guru, siswa, dan orang tua dalam mendukung pendidikan di sekolah ini? Kerjasamanya lumayan bagus, ada kerjasama kita. Bentuknya adalah informasi ya, umpamanya guru mata pelajaran, ibu umpamanya ya, ketika menemukan masalah ya, apapun itu masalahnya, apakah dia masalah dalam penilaian, masalah sikap gitu, nanti kan kronologi apa namanya, hierarkinya kita ngasih tahu apa wali kelasnya. Nanti wali kelasnya itu nanti ke wali murid, nanti wali murid ada flashbacknya terus dia kerjasamanya intens dengan wali kelasnya. Apa solusi menurut Ibu paling penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan
di sekolah ini solusi paling penting ya. Pertama, luruskan niat ya, niat dan jangan keluar dari tujuan pendidikan yang sudah yang tertuang ya di dalam undang-undang bahwa menjelaskan anak bangsa kaya. Terus yang berikutnya fasilitas tentunya, fasilitas juga harus didukung dan ada kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dan keluarga. Ini solusinya seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu terhadap dunia pendidikan dan profesi guru di masa depan, di masa yang akan mendatang? Harapannya itu sebenarnya banyak loh harapannya. Salah satunya aja Ibu. Salah satunya itu adalah anak-anak bangsa itu pintar, cerdas, berakhlak, dan punya pendirian yang kuat. Itu harapan ya, harapan kami, harapan saya terutama terhadap generasi. Jangan menjadi generasi yang mudah menyerah, ya. Jangan menjadi generasi yang mental kerupuk, ya sedikit dibentak langsung kelompok. Tapi harus generasi kuat, generasi emas, generasi cerdas, dan generasi yang akhlak. Ya, itu saja dari kami Bu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Semoga ini ya, semoga sesuai yang diharapkan. Amin. Pokoknya intinya poinnya seperti itu.